Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majlis ini dalam rangka belajar bersama, thalabul ilm bersama, menuntut ilmu bersama, mengkaji kitab Tajdidul Iman. Dan ini pertemuan yang kedua. Adapun pertemuan pertama kemarin kita telah membahas mengenai pentingnya menjaga keimanan, yang mana telah disebutaken kalian mu'alifipun inggih punika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala terkait dengan pentingnya menjaga keimanan. Di antaranya kenapa iman itu harus dijaga? Karena iman itu adalah kunci daripada keselamatan seseorang di dunia ataupun di akhirat. Kemudian juga dikarenakan iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Oleh karenanya sangatlah penting bahwasanya keimanan itu harus dijaga. Pada pertemuan kali ini kita sampai pada halaman yang ke-8. Ini terkait dengan inayatus salaf bil iman. Perhatian ulama salaf, baik itu dari kalangan para sahabat ataupun para tabi'in ataupun tabi'u at-tabi'in. Mereka sangat-sangat perhatian terhadap keimanan yang ada di dalam hati mereka. Matur suwun, jazakumullah khairan. Beliau mengatakan, walaqad kana salafu rahimahumullahu minas sahabati wa man ba'dahum ya'nuna bi imanihim inayatan kabira. Dulu kata beliau, para salafus saleh baik dari kalangan para sahabat ataupun generasi-generasi setelahnya, mereka sangat-sangat perhatian terhadap keimanan. Wa yahtammuna bihi ihtimaman baligha. Mereka betul-betul mementingkan keimanan tersebut. Perhatiannya luar biasa terhadap keimanan itu. Nah, niki beliau Syekh Abdul Razak menyebutkan perkataan-perkataan saking para salafus saleh. Pertama inggih punika perkataane Khalifatur Rasyid Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, halummu nazdad imana. Marilah kita menambah keimanan kita. Nah, perkataan beliau ini, beliau katakan kepada teman-temannya, mari kita menambah keimanan kita, memperkokoh keimanan kita, memperkuat keimanan kita. Kemudian musannif menjelaskan, maksudnya menambahi keimanan itu kalian apa? Dengan apa? Najlisu wa nazkurullaha tabaraka wa ta'ala. Kita duduk bersama mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan bertasbih, berzikir, ataupun duduk di majelis zikir, majelis ilmu, yang mana di situ dipelajari firman-firman Allah, dipelajari hadis-hadis Rasulullah,
dipelajari perkataan ulama salaf, baik itu perkataan para sahabat, para tabi'in, yang mana semuanya itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazkurul jannah, mengingat surga, wa nazkurun nar, mengingat neraka, wa nazkuru wa'idallah, dan mengingat peringatan-peringatan, ancaman-ancaman Allah, wa wa'dahu, dan janji-janji Allah. Tetes sedanten niku saged menambahi keimanan dengan berzikir, dengan bermajelis ilmu, kemudian dengan mengingat surga, mengingat neraka, kemudian mengingat ancaman-ancaman Allah, siksa-siksa Allah, kemudian juga mengingat janji-janji Allah bagi orang-orang yang beriman, niki nggih saged nambahi keimanan. Nah, niki menunjukkan bahwasannya perkataan beliau ini menunjukkan bahwasannya beliau perhatian terhadap keimanan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ijlisu bina nazdat imana. Marilah kita duduk bersama untuk menambah keimanan. Dan di antara doa daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, napa? Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahilah aku, tambahilah keimananku, tambahilah keyakinanku, tambahilah pemahamanku terhadap agama. Niki diantara doa daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Niki menunjukkan bahwasannya beliau sangat-sangat perhatian terhadap keimanan yang ada di dalam hati beliau. Dijaga keimananipun, kemudian berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperkokoh keimanannya, menguatkan keimanannya, menambahi keimanannya. Tidak hanya iman, bahkan keyakinan, kemudian juga pemahaman terhadap agama. Kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau pernah memegang tangan temannya dan beliau mengatakan, ta'alau nu'minu sa'atan. Ayo mari kita duduk bersama, kita menambah keimanan kita meskipun sejenak, kata beliau. Ta'alau falnadhkurullah falnadhkurillah fanazdad imanan bi ta'atih. Marilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita bertambah. Falnazdad imanan bi ta'ah. Kita tambahi keimanan kita dengan ketaatan, melakukan ketaatan kepada Allah. Niki terasi Abdullah ibnu Rawahah. La'allahu yadhkuruna bimaghfiratih. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan ampunannya. Artinya Allah memberikan ampunan kepada kita. Niki perkataan para salafus saleh, para sahabat, mereka betul-betul perhatian terhadap keimanan. Kemudian beliau sebutkan perkataan Abu Darda radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqisun. Termasuk di antara tanda dalamnya pemahaman seseorang terhadap agama, dia mengetahui apakah keimanannya itu bertambah ataukah keimanannya itu berkurang. Perhatian betul terhadap keimanannya. Memeriksa terus keimanannya, apakah keimanannya itu berkurang ataukah bertambah. Jika berkurang, maka dia bergegas untuk melakukan
amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min fiqhil abdi an ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tiyahu. Dan termasuk tanda di antara dalamnya pemahaman seseorang terhadap agama, yaitu mengetahui dari arah mana godaan-godaan setan itu datang kepadanya. Dia waspada dan dia tahu datangnya godaan setan itu ketika dia melakukan aktivitas seperti ini. Maka dia pun waspada jika melakukan aktivitas itu, dan jika aktivitasnya itu aktivitas yang dihalalkan, maka dia pun mencegah dirinya, membentengi dirinya jangan sampai mengikuti godaan setan. Namun jika aktivitasnya itu ternyata aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun menjauhi aktivitas tersebut dan meninggalkannya. Niki perkataanipun Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Umair ibnu Habib al-Khatmi, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang mana beliau mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Niki bedane antara ahlu sunnah wal jamaah kalian akidah lintunipun. Kalau akidah yang lainnya, iman itu gemblengan niku. Kalau hilang ya hilang, nggih. Kalau ada ya ada. Niku. Ketika kita lihat akidanipun Khawarij, maka ketika seseorang itu melakukan dosa besar, maka orang tersebut kafir. Ketika keimanan itu ada di dalam hati seseorang, kemudian dia melakukan dosa besar, maka keimanan tersebut lepas dari hatinya, seperti itu. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sunnah, maka dilihat dulu apa yang dilakukan itu. Kalau yang dilakukan itu dosa besar, selain kesyirikan, selain kekufuran, selain hal-hal yang membatalkan keislaman, maka hal itu dapat mengurangi keimanan seseorang sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian jika yang dilakukan itu kekufuran, kesyirikan, maka hal tersebut dapat menghilangkan keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Namun ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taubat tersebut mengembalikan orang itu kepada kondisi seperti semula atau bahkan lebih baik. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, at-taibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka dia itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Meskipun dulunya melakukan kekufuran luar biasa, memusuhi syariat, memusuhi agama Islam, namun kemudian dia masuk Islam ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebesar apapun dosa yang dia lakukan, jika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka orang tersebut seperti halnya orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, niki iman niku saged tambah dan juga saged berkurang. Faqila wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh. Ada yang bertanya kepada beliau, kepada Umair radhiyallahu an, apa yang menyebabkan iman itu tambah dan apa yang menyebabkan iman itu berkurang? Jawaban beliau, idza dzakarnallaha azza wa jal,
Jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa hamidnahu, dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, wa sabbahnahu, dan mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, fadzalika ziyadatuh. Maka dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan bertahmid, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu bisa bertambah. Dados bertambahnya ternyata dengan melakukan ketaatan-ketaatan kados berzikir niku saged memperkokoh, memperkuat keimanan. Wa idza ghafalna wa dhayya'na, namun ketika kita itu lupa, lengah karena dengan kesibukan ataupun aktivitas-aktivitas yang menjadikan lalai, wanasina, dan lupa, fadzalika nuqsanu, maka itu yang menyebabkan berkurangnya iman. Ketika seseorang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, imannya pun tambah. Tapi ketika seseorang itu lupa, boten berzikir kepada Allah, boten mengingat Allah, dengan masa yang lama berkurang keimanannya itu. Apalagi ketika seseorang niku ngelampai nopo-nopo ingkang dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala. Entah itu menggibah, ngerasani tiang, entah itu mengatakan perkataan dusta, entah itu melakukan hal-hal yang dilarang kalian Allah, maka iman itu berkurang. Kemudian beliau menyebutkan perkataan salah seorang tabi'in. Niku wau sedanten perkataane para sahabat. Temriki beliau menyebutkan perkataan salah seorang dari kalangan tabi'in, inggih punika Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah. Alqamah bin Qais An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan kepada teman-temannya, yaqulu li ashabih umsyu bina nazdat imanan. Ayo bareng-bareng duduk bersama untuk menambahi keimanan. Inggih punika dengan bermajlis bersama, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari firman-firman Allah, mempelajari syariat Allah. Nah, temriku nggih saged menambahi keimanan. Ini juga menunjukkan bahwasannya para tabi'in juga sangat perhatian terhadap keimanan. Setelah itu beliau menyebutkan perkataan Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah. Inggih punika salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, anil imani ayazidu. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, apakah iman itu bisa bertambah, bisa kuat? Beliau mengatakan, na'am, bisa bertambah, hatta yakuna kal jibal. Iman itu bisa bertambah sampai besar seperti halnya gunung, tinggi seperti halnya gunung. Summa qila, kemudian dikatakan kepada beliau, afa yangqus, apakah iman itu bisa berkurang? Jawabannya, na'am, ya, bisa berkurang. Hatta la yabqa minhu syai', sampai iman itu tidak tersisa sedikit pun. Nah, ketika kita melihat perkataan para ulama salaf niki, dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka temriki hendaknya kita juga waspada. Waspada terhadap keimanan yang ada di dalam hati kita. Iman niku ibarat pohon. Ketika yang memiliki pohon niku menyirami terus, memupuk terus,
maka pohon iman niku saged tumbuh subur lama kelamaan kokoh di dalam hati seseorang. Tapi bila kalau iman niku ternyata dibiarkan kemawon, boten disirami, boten dipupuk, kalian berzikir, kalian ngelampai amal soleh, maka lama kelamaan juga keimanan itu akan mengering, layu, bahkan nantinya bisa jadi mati. Nah, niki menunjukkan bahwasannya para salafus soleh betul-betul perhatian terhadap keimanan, bahkan memeriksa keimanan yang ada di dalam hatinya. Apakah keimanannya itu berkurang ataukah bertambah? Nah, temriki beliau menyebutkan, musannif niki menyebutkan bahwasannya ketika seseorang itu ingin menjaga keimanan di dalam hatinya, maka diperlukan dua hal. Pertama, mengetahui nopo-nopo ingkang saged menambahi keimanan. Perlu mengetahui apa saja perkara-perkara yang dapat menambahi keimanan. Niki ingkang pertama. Kemudian yang kedua, perlu mengetahui hal-hal yang dapat mengurangi keimanan atau bahkan menghilangkan keimanan dari hati seseorang. Dua hal niki sangatlah penting. Karena kalau hanya satu saja dari kedua hal itu, misalkan taunya menambahi keimanan kemawon, tapi temriko ada hal-hal yang dapat mengurangi keimanan seseorang, tetap dilakukan terus. Bahkan melakukan perkara yang mencabut keimanan itu dari akarnya. Kados melakukan kekufuran, kados melakukan kesyirikan, meskipun melakukan hal-hal yang menambahi keimanan, niku mboten wonten faidanipun. Keranten keimanan sudah dicabut dari hatinya dengan perbuatannya inggih punika kekufuran dan juga kesyirikan. Nah, niki penting mengetahui dua hal ini dan juga melaksanakan, mempraktekkan, merealisasikan dua hal niki dalam kehidupan. Nah, temriki beliau sebutkan bahwasannya hal-hal yang dapat menambahi keimanan niku disebutaken temriki dalam kitab niki 7 perkara ataupun 7 hal. Lah yang pertama inggih punika ta'allumul ilmi syar'i. Mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama dengan duduk bersama, deres sareng-sareng, belajar sareng-sareng, kados dalu niki nggih niki dalam rangka thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i bersama-sama. Beliau mengatakan fabil ilmin nafi', dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmul kitabi was sunnah, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yazidul imanu wa yaqwa, maka iman itu saged bertambah, saged kokoh kuat, hatta yatamakkana fil qalbi, sehingga iman itu kokoh dan kuat menghujam di dalam hati. Wa abwabul ilmi syar'i katsiratun jiddan, sedangkan pintu-pintu ilmu syar'i niku kata sangat. Beliau sebutkan pintu yang pertama, pintu permulaan inggih punika qiraatul Qur'anil Karim, kata beliau. Ilmu yang pertama kali yang perlu dimasuki inggih punika belajar membaca Al-Qur'an. Belajar membaca Al-Qur'an niki nggih penting. Empun ngantos di antara kita, aku wis umurku wis saene, aku wis dewasa, mosok aku kate belajar
maca Al-Qur'an. Temriki dalam menuntut ilmu niku mboten wonten batasan umur, mboten wonten. Sinten mawon saged memulai membaca Al-Qur'an, membaca surat awal-awal inggih punika Al-Fatihah pripun. Mungkin kados belajar pertama kali mungkin belajar wong-wongan nggih. Huruf-huruf baca Iqra kados ngoten niku. Niku nggih kantuk pahala karena tujuannya adalah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Meskipun yang dibaca itu ternyata belum ayat Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya adalah ingin bisa membaca Al-Qur'an, niku nggih kantuk pahala. Napa malih nek sampun saged kemudian membaca Al-Qur'an itu dipraktekkan setiap hari, misalkan entah itu 2 ayat, 3 ayat rutin misalkan. Niki nggih luar biasa, niku saged menambahi keimanan. Cubi panjenengan tingali para sahabat rumiyin. Beliau-beliau itu membaca Al-Qur'an niku mboten hanya di bulan Ramadan kemawon, boten. Setiap hari berusaha untuk membaca Al-Qur'an sehingga sampai khatam, mengke ngulangi malih juz pertama sampai mantun, ngulangi malih terus seperti itu. Ada yang khatam 3 hari, khatam 1 kali, ada yang 7 hari, khatam 1 kali. Seperti itu para sahabat. Cubi kita tingali yok nopo ceritanipun Mu'ad bin Jabal kalian Abu Musa al-Ash'ari. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an kalian Abu Musa al-Ash'ari diutus kalian Kanjeng Nabi SAW pergi ke Yaman dalam rangka berdakwah ke sana. Kemudian juga dalam rangka mengambil zakat dari penduduk Yaman. Nah, temriku wonten percakapan ten perjalanan antara Abu Musa kalian Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari niki terkenal nggih suarane merdu sekejo nggih. Kados imam kita, Masya Allah suaranipun sampai Kanjeng Nabi niku bejo tenggene Abu Musa. Kamu itu diberi mizmaran min mazamiri ali Dawud. Kamu itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu seperti halnya suaranya Nabi Dawud. Suaranya Nabi Dawud niku ketika membaca Zabur niku merdu sangat sampai gunung-gunung niku memantulkan napa bacaanipun. Burung-burung pun ketika Nabi Dawud membaca Zabur niku pada napa leren boten berterbangan boten mirengaken saking merdune suarane Nabi Dawud. Lah Abu Musa al-Ash'ari niku suaranipun luar biasa, merdu sangat. Pernah pada suatu malam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih melewati rumah beliau dan Qabilah Al-Ash'ariyin niki saking Yaman. Ketika ten Medina niku kebiasaan beliau-beliau ini orang-orang Asy'ariyin niku baca Al-Qur'an niku dalu. Lah pada suatu malam Kanjeng Nabi SAW mendengarkan bacaannya sinten? Abu Musa al-Ash'ari. Merdu sekali, senang Kanjeng Nabi mendengarkan bacaan itu, tapi beliau mendengarkan dari luar rumah. Kali garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ketemu Abu Musa al-Ash'ari, Kanjeng Nabi bejo, "Wahai Abu Musa, aku tadi malam mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Masya Allah." Kata Abu Musa al-Ash'ari, "Ya Rasulullah, andai kata aku tahu kalau panjenengan mendengarkan bacaanku, lahabbartu laka tahbiran. Sungguh aku akan enakkan lagi bacaanku.
kalau aku tahu bahwasanya engkau mendengarkan bacaanku. Luar biasa. Ini Abu Musa al-Asy'ari. Nah, waktu niku ditangleti kalian Mu'ad bin Jabal di perjalanan menuju ke Yaman. Kaifa taqra'ul Qur'an? Wahai Abu Musa, bagaimana caramu menghatamkan Al-Qur'an? Jawaban beliau, aqra'uhu fi sholati. Aku membaca Al-Qur'an itu di waktu aku sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Niku dibaca, soalnya para sahabat riyen nggih hufat. Wa ala rahilati, dan ketika aku naik tunggangan, naik unta, itu saya baca, kata beliau. Wa inda qiyami, ketika aku berdiri, wa qu'udi, dan ketika aku duduk, aku baca. Wa atafawwaquhu tafawwuqan, dan aku bagi-bagi. Ketika berdiri, beliau baca Al-Quran sampai berapa? Mungkin ketika duduk, ketika sholat, ketika naik kendaraan, kados ngoten dicicil. Dados perkataan atafawwaquhu tafawwuqan niku jazzatuhu juz'an. Saya bagi-bagi. Ngaten. Sampai khatam mulai malih dari pertama. Berbeda kalian sinten? Mu'ad bin Jabal. Kalau kita lihat Abu Musa al-Asy'ari di perjalanan pun membaca Al-Quran. Tapi Mu'ad bin Jabal boten. Beliau mengatakan, amma ana, adapun saya, ini cara beliau, caranya para sahabat. Napa? Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Adapun saya di awal malam saya tidur. Mantun sholat isya tilem. Niate tileme napa? Engkin pengene nanti malam bangun untuk membaca Al-Qur'an. Sehingga tidur saya pun saya mendapatkan pahala dari Allah karena niatannya bangun malam untuk membaca Al-Qur'an. Kama ahtasibu qaumati, sebagaimana ketika aku bangun membaca Al-Quran juga saya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados mekaten. Para sahabat niku membaca Al-Quran memiliki cara-cara tersendiri. Dados mboten di waktu Ramadan kemawon mboten. Lah sak mangkene iki Ramadan nggih kirang sekitar 98 hari. Ramadan akan datang. Lah monggo sejak hari ini mungkin sebagian kita sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan jauh-jauh hari. Kalaulah belum, monggo kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan punika. Dengan apa menyambut bulan Ramadan niku? Dengan melakukan amal soleh. Yang kemarin mungkin qiyamul lail sampun saking kecapean, tilem. Saged dimulai malih. Yang kemarin baca Al-Qur'annya mungkin bolong-bolong tidak bisa setiap hari, mungkin sak mangke ditingkataken malih. Keranten dengan meningkatkan amal soleh, keimanan niku bertambah. Ketika nanti sudah waktu Ramadan datang, keimanan sudah menguat, sudah sae, sampun kokoh ten kene ati. Ketika datang Ramadan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki mempersiapkan apa? Mempersiapkan keimanan. Begitu juga mempersiapkan fisik. Dijaga kesehatanipun. Ampun ngantos, makannya juga dijaga, istirahatnya juga dijaga, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Yang paling penting inggih punika niku keimanan, dan juga dari sisi imunitas tubuh juga dijaga. Kalau keimanan niki sampun penuh dalam hati ketika waktu Ramadan, tentunya ketika seseorang berpuasa bulan Ramadan di siang hari,
imannya sudah bagus, kokoh, karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, temriki posone pahalane nggih benten kalian pahala poso lintune ingkang keimananipun dibawa orang tersebut. Oleh karenanya pahala orang yang berpuasa dalam keadaan imannya itu sempurna, imannya itu penuh, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan lho niki. Karena disiapakan jauh-jauh hari. Para sahabat riyen ngoten. 6 bulan sebelum datang Ramadan sampun nedhi tenggene Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dan pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Sampun disiapakan dengan berdoa, dengan beribadah. Kemudian ketika datang Ramadan, luar biasa ibadahnya mereka. Karena tiang niku melakukan suatu ibadah niku merasa ringan, niku karena keimanan ingkang wonten atine niku kokoh. Lah tiang kok ngelampahi salat kok berat, berarti keimanane tasih lemah. Lah butuhaken apa? Membutuhkan mujahadah. Butuh dipeksa. Ngaji kok berat, berarti keimanannya niki tasik lemah. Berarti butuh diperangi dengan dipaksa untuk ngaji. Mengke terus dipaksa, nanti keimanan itu akan bertambah kuat sehingga nggak ngaji boten sekeco, boten sholat sunnah boten sekeco. Karena sudah terbiasa dan enak merasakan kenikmatan temriku. Nah, niki pembeda antara iman yang kuat dengan iman yang lemah. Bedanya niku wau. Dados tiyang niku ketika Ramadan datang kok semangat luar biasa, menghidupkan Ramadannya dengan tadarus Al-Qur'an, dengan qiyamul lail, siangnya berpuasa. Tapi kok wong iki kok koyok ngono, kok merasakan kenikmatan. Lah niku nggih saking keimanannya. Niku. Karena imannya sudah disiapkan dari sebelum Ramadan. Kemudian para salafus soleh dulu, nggih para sahabat, para tabi'in niku sak sampune Ramadan niku nggih berdoa 6 bulan lagi agar supaya amalannya niku diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita lihat ngelampahi amal soleh niku nggih penting. Tapi lebih penting lagi amal soleh niku saged diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Empun ngantos nyempelekan. Aku wis sing penting aku wis nglakoni ya wis, diterima gak diterima wis apa jare Allah. Tapi para salafus saleh mboten. Mantun ngamalaken donga, mujahadah nedhi ten kene Allah supados diterami amal salehipun. Nah niki. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya membaca Al-Qur'an itu dapat menambahi keimanan seseorang. Mempelajari Al-Qur'an hanya baca kemawon, boten sumerap artine niku saged nambahi keimanan. Keranten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah inggih punika dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka pada setiap huruf, satu huruf kemawon niku termasuk kebaikan, satu kebaikan. Satu kebaikan. Kemudian beliau mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan niku dilipat gandakan kalian Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat kebaikan. Manten-manten Kanjeng Nabi bejo, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf.
satu kebaikan. Enggak. Tapi alifun harfun. Alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Kalau membaca alif lam mim berarti mendapatkan 3 kebaikan. Lah nek maca Fatihah, pinten kebaikannya yang didapatkan? Padahal satu kebaikan saged dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah niki dengan membaca Al-Qur'an kemawon saged memperkokoh, memperkuat keimanan. Kemudian Kanjeng Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an niku mangke bersama kalian sinten as-safarah, inggih punika para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kiram, malaikat-malaikat yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-bararah, yang baik-baik, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengke pada hari akhirat. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, nggih. Terus kemudian sering membaca Al-Qur'an, niku nanti derajatnya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manten-manten bagaimana dengan orang yang tidak mahir dalam membaca Al-Qur'an? Apakah kemudian aku gak usah maca Al-Qur'an? Napa ngoten? Mboten. Kanjeng Nabi SAW nggih dawuh, wallazi yaqra'uhu, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yata'u, kemudian bacanya niku gratulan. Cara ngoten napa nggih mboten lancar. Ngucapno satu kata atau satu kata mawon sulit. Mempraktekkan makharijul huruf niku lho. Nggih genah alon-alon ngoten. Kadang niku keliru dibualeni malih. Nggih mempraktekkan kha kalian ha. Niku tasik susah, niku diulangi malih. Wa yata'u fihi wa huwa alaihi syaq. Sedangkan dia merasa kesulitan dalam membaca Al-Qur'an pelan-pelan. Nggih sak kantuke, sak kuwate. Misalkan kantuk sak ayat, 2 ayat, nggih. Dia kesulitan. Lahu ajron. Bagi dia 2 pahala, subhanallah. Pahala membaca Al-Qur'an. Pahala napa malih? Usaha niku wau. Usaha untuk mempraktekkan makharijul hurufnya niku wau. Niki luar biasa. Nah, niki nggih saged menambahi keimanan. Luar biasa, wonten tiyang kok berusaha kados ngoten niku. Luar biasa, ini menunjukkan keimanannya niku. Saya. Okay. Kemudian watadabburuhu, dan mentadabburi Al-Qur'an. Nopo malih dengan membaca, kemudian mengetahui isinya, mengetahui artinya, mengetahui maknanya, maka hal itu sangat-sangat bisa meningkatkan keimanan, mengkokohkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Ketika seseorang sholat di belakang imam, kemudian imamnya membaca ayat-ayat yang luar biasa terkait dengan janji-janji Allah, terkait dengan ancaman-ancaman Allah, dan dia paham, lah niku nggih saged menambahi keimanan. Keimanannya semakin sae. Kalau dibandingkan dengan hanya membaca saja, maka tentunya yang paham bisa mentadaburi makna Al-Qur'an, maka temriku langkung sae. Lebih baik lagi. Kemudian fa inna kalamallah a'dhamu ma yazidul iman. Karena sesungguhnya firman Allah itu termasuk perkara yang sangat besar, kontribusinya di dalam menambahi keimanan seseorang. Pangapunten niki sampun isya. Nggih, kita dengarkan azan dulu ya. Jadi beliau menyebutkan
bahwasanya di antara hal-hal yang dapat menambahi keimanan yang pertama inggih punika mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Di antaranya adalah mempelajari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala itu termasuk sebab yang besar di dalam meningkatkan keimanan seseorang. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang hal itu, inggih punika surat At-Taubah ayat 124 sampai 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Ketika salah satu surat diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW pada waktu itu, pada zamannya Rasulullah SAW, kemudian ada orang-orang di antara orang-orang munafik yang mana zahirnya menampakkan Islam, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang dengan turunnya satu surat ini hatinya bertambah keimanan? Pertanyaan tersebut ternyata pertanyaan ejekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah pertanyaan mereka, karena mereka dalam hatinya adalah ada kekufuran dan tidak percaya dengan Allah, tidak beriman kepada Allah, karena khawatir kekuatan kaum muslimin dan takut dengan kekuatan kaum muslimin, sehingga mereka pun menyembunyikan kekufuran itu. Dibantah kalian Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, hatinya betul-betul beriman kepada Allah, maka dengan turunnya satu surat itu, keimanan yang ada di dalam hatinya menjadi bertambah dan menjadi kokoh. Wa hum yastabsyirun, dan mereka berbahagia, senang dengan turunnya satu surat tersebut. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang hatinya, di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka dengan turunnya ayat ataupun surat tersebut menambahi kekufuran yang ada di dalam hatinya. Wa matu wa hum kafirun, sedangkan mereka mati dalam keadaan kafir. Lah, ayat ini menunjukkan bahwasannya firman Allah ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun surat-surat dalam Al-Quran itu dapat menambahi keimanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, secara umum mempelajari ilmu agama niku saged menambahi keimanan. Pintu yang pertama niku wau membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran itu pun tergantung tingkat pengetahuan seseorang terhadap agama. Berarti temriku mempelajari nopo mawon kalau memang itu mengarah kepada tadabbur Al-Quran, kados mempelajari tafsirnya niku nggih saged menambahi Al-Quran, menambahi keimanan. Kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW itu mempraktekkan Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran secara global terkait dengan sholat 5 waktu, tapi prakteknya sholat 5 waktu itu seperti apa? Nggih saking Kanjeng Nabi SAW prakteki Kanjeng Nabi, mempelajari hadisnya, kemudian mempelajari tauhid, mempelajari hukum-hukum halal haram, niki sedanten nggih saged menambahi keimanan seseorang. Cekap semanten napa ingkang saged kula aturaken pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.